Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fikri Haidir dengan NIM 250 240 14030, mahasiswa dari Universitas Islam Makassar, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Informatika. Kali ini saya akan menjelaskan atau mengerjakan tugas yang diberikan oleh Kak Syaroni yang berjudul Proyek E-commerce. Nah, di sini kita menulis CD titik terus enter. Nah, fungsi dari CD yang titik-titik garis miring titik ini adalah berfungsi untuk berpindah ke directory. Nah, setelah di sini kita menulis lagi, kita mencet lagi CD exam ip, terus kita enter. Nah, fungsi dari ini tersebut adalah berfungsi untuk bermasuk ke directory bin di dalam folder MySQL. Nah, setelah kita udah menulis cd exam pp, selanjutnya kita menulis lagi cd mysql garis miring bin, terus enter. Nah, fungsi dari cd mysql garis miring bin ini berfungsi untuk masuk ke directory bin di dalam berfungsi masuk ke dalam folder mysql. Nah, selanjutnya kita nulis lagi mysql means u prod, terus kita pencet enter. Nah, arti dari MySQL min urut yang arti itu berfungsi untuk masuk ke directory database MySQL. Nah, jika udah ada muncul kata welcome to the MariaDB monitor yang artinya ini udah bisa dijalankan. Nah, selanjutnya kita mencari data apa aja yang kita udah buat sebelumnya gitu dengan cara show data basis, terus titik koma, terus enter. Nah, inilah database yang sebelumnya saya buat sebelumnya gitu. Nah, selanjutnya kita membuat database baru gitu yang menggunakan NIM saya. Contohnya kita buat dulu create database yang judulnya tuh proyek 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 e-commerce 030 tanda petik. Nah, kalau udah ada tanda oke, berarti database-nya udah ada gitu, udah tersimpan dalam di sini. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan database tersebut gitu dengan cara itu ya, use proyek proyek e-commerce 03 030. Nah, kalau database-nya artinya database Chengjet, berarti database-nya udah bisa digunakan gitu. Nah, sebelumnya tuh saya mungkin ada ketinggalan tadi. Nah, fungsi dari create database itu fungsi itu kita membuat database baru gitu. Itu fungsinya gitu. Kalau use yang artinya memilih atau memilih database baru begitu. Nah, selanjutnya tuh kita create mungkin create table gitu. Kita create table itu yang pertama tuh kategori. Berarti kita buat create create table kategori. Oh iya, tanda buka kurung itu wajib digunakan gitu. Kalau udah tanda petik begini, kita pencet enter gitu. Dan yang butuhkan dalam kategori itu pasti dibutuhkan ID gitu. Jadi yang pertama itu kita tulis ID, jangan lupa tanda ini ID kategori kategori integer integer ya, atau insert int, terus auto auto
auto increment, auto increment primary, primary key. Dan jangan lupa untuk komanya gitu. Nah, selanjutnya kalau udah selesai kita menulis ID kategori, int, auto increment, primary key, selanjutnya kita tulis pencet enter gitu. Nah, selanjutnya yang dibutuhkan dalam kategori itu yang dibutuhkan tuh nama. Nah, kita tulis lagi nama garis bawah terus kategori, nama kategori, kategori yang di sini mungkin yang kita gunakan tuh adalah varchar gitu. Nah, setelah itu kita tulis var varchar 50. Oh, ya. Nah, untuk yang 50 ini yang artinya itu kayak batas maksimal karakter yang kita gunakan untuk menggunakan tabel nama kategori gitu. Jadi nggak usah terlalu banyak digunakan gitu. Nah, setelah itu kita buka tanda tutup kurung terus kita enter. Nah, di sini kita tutup kurung lagi gitu biar untuk menyelesaikan bagian kategori ini gitu. Dengan cara kita tutup kurung, tanda petik, terus kita enter. Nah, kalau udah tandanya begini yang artinya create table kategori udah tersimpan ke database gitu. Saya juga lupa memberitahukan untuk fungsi dari create table kategori itu yang artinya itu berfungsi untuk membuat tabel kategori. Nah, untuk ID kategori ente untuk increment premature itu yang berfungsi sebagai kunci utama untuk mengidentifikasi setiap kategori secara otomatis gitu. Untuk nama kategori varchar 50 yang nanti itu berfungsi untuk menyimpan kategori dengan batas maksimal 50 karakter teks saja gitu. Nah, oke, itulah tadi yang berfungsi-fungsi yang saya jelaskan di create table kategori. Selanjutnya, saya akan membuat eh, tabel baru lagi gitu, khusus untuk bagian produk gitu. Dengan cara simpel kita menulis yang sama lagi gitu. Nah, terus create table, produk. Nah, fungsinya pun juga masih sama gitu, harus wajib menggunakan tanda buka kurung gitu. Wajib. Setelah itu kita enter lagi. eh Terus kita menulis hal yang sama yang seperti bagian ini, ID kategori ente atau increment, tapi dengan nama yang berbeda. Itu. Jadi ID produk. Nah, ID produk dan masih sama juga menggunakan integer auto increment primary primary key tanda tanda koma. Nah, tanda koma sini setiap creatable kategori itu sangat penting gitu biar biar minimalisirkan yang terjadinya error gitu. Nah, kalau udah kita enter, enter lagi, enter. Nah, selanjutnya yang dibutuhkan dari ID itu kan pasti yang dibutuhkan nama gitu, nama. Berarti kita tulis nama produk, nama produk. Untuk bagian nama itu pasti yang kita butuhkan itu adalah varchar gitu. Jadi kita lebih baik kita menggunakan varchar saja gitu. Varchar gitu. 100. Kenapa saya menggunakan 100? Karena produk tuh bisa bilang bermacam-macam gitu, ada banyak gitu. Jadi saya mungkin menggunakan lebih baik 100 saja gitu. Nah, sudah itu kita tulis
kita pencet tanda koma, terus kita enter lagi. Sesudah nama produk, pasti yang dibutuhkan itu adalah harga. Nah, maka dari itu kita terus lagi harga. Terus untuk harga itu kita menggunakan integer atau UNT. Nah, fungsi dari int itu kan kayak khusus untuk bilangan bilangan saja gitu. Kalau udah kita koma, terus kita enter. Nah, selanjutnya kita tulis ID ID kategori kita butuhkan. ID kategori kategori terus integer terus koma. Nah, kenapa saya menggunakan int? Eh, karena ID itu kan bisa dibilang yang artinya angka, sebuah angka gitu. Kalau udah kita ke kita pencet enter lagi. Nah, di sini selanjutnya mungkin saya akan menunjukkan untuk menggabungkan antara eh, menggunakan menggunakan foreign key gitu. Untuk fungsi foreign key itu kan akan saya jelaskan setelah setelah saya menyelesaikan bagian ini foreign key dengan reference gitu. Baik, saya lanjut. Kita menggunakan foreign key foreign key terus kita memasukkan ID kan ID nggak usah kita pakai kecil-kecil ID kategori kategori buka tutup. Selanjutnya kita menulis reference 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 kategori reference kategori ID ID kategori terus tutup terus kita enter. Nah, di sini kita melakukan hal yang sama yang seperti di bagian kategori yang seperti ini. Kita tutup terus koma, terus kita enter. Nah, kalau udah tanda oke yang artinya udah benar gitu. Nah, untuk fungsi-fungsinya tuh oke, saya akan jelaskan juga hal yang sama gitu. Nah, untuk creatable produk yang artinya berfungsi untuk membuat tabel produk. Nah, untuk ID produk INT auto increment primary key yang berfungsi sebagai kunci utama untuk mengidentifikasi setiap produk secara otomatis gitu. Nah, untuk nama produk yang berfungsi untuk menyimpan nama produk dengan batas maksimal 100 karakter saja gitu. Untuk harga YNT yang berfungsi untuk menyimpan nominal harga produk dalam bentuk angka bulat atau integer gitu. Nah, untuk selanjutnya untuk ID kategori YNT yang artinya itu berfungsi untuk kolom bantuan mencatat produk ini termasuk ke dalam kategori mana gitu. Selanjutnya untuk foreign key, ID kategori, reference kategori, ID kategori yang berfungsi sebagai penghubung gitu, penghubung tabel produk dengan tabel kategori gitu. Jadi dari arti maksudnya itu creatable kategori dan creatable produk itu dia menjadi satu gitu. Jadi dia menjadi terhubung gitu. Yang sebelumnya menjadi dua, sekarang menjadi
satu gitu. Nah, selanjutnya kita akan kayaknya kita ada mungkin kelupaan gitu dalam tabel produk. Oh iya, yang kita lalu tuh bagian stok gitu. Nah, setelah kita melupakan stok itu, kita mungkin bisa menambahkannya gitu lagi. Nah, dengan cara kita alter table dulu, alter table produk. Hmm, Kalau sudah kita enter. Nah, setelah itu kita add gitu. Kita add. Nah, add itu yang artinya menambahkan sesuatu gitu. Nah, selanjutnya kita memasukkan stok integer gitu. Nah, kenapa saya menggunakan integer? Karena stok itu bagian dari angka bulat begitu. Terus kita petik. Nah, kalau itu kita enter. Nah, kalau tandanya udah baca oke, yang berarti stoknya itu udah ada dalam produk gitu. Kalau untuk melihatnya kita mencoba select bintang from produk tanda titik com. Oke, itulah tadi untuk menambahkan add stok INT gitu. Yang berarti stoknya tuh udah muncul gitu. Nah, selanjutnya kita ke eh apalah ya kita lanjut selanjutnya ya. Insert ya. Kita akan menambahkan barang atau iya barang yang dalam masuk ke kategori gitu dengan cara insert into kate insert into kategori, terus kita masukkan nama kategori tutup followers. Nah, kalau udah begini kita pencet enter. Nah, selanjutnya itu kita memasukkan barang apa apa yang kita memasukkan ke dalam ke dalam kategori itu. Nah, contohnya begini. Kita buka kurung, koma, barang apa ya mungkin yang saya akan masukkan tuh. Mungkin kita coba elektronik coba. Elek elektronik elektronik terus tanda petik tutup kurung, koma. Kalau udah itu eh kita enter lagi. Mungkin langkah lebih baiknya kalau kita memasukkan dua gitu. Nah, kita buka kurung lagi, tanda petik. Mungkin yang cocok di sini tuh mungkin kita menggunakan pakaian. Tuh, kan pakaian. Menggunakan pakaian, terus tanda petik, tutup. Nah, mungkin cukup ini saja mungkin yang saya gunakan untuk di bagian kategori gitu. Terus kita tutup. Nah, kalau udah kita bentar. Nah, kalau udah ada tanda bacaan oke gitu berarti untuk barang-barang ini nama kategori elektronik dan pakaian tuh udah ada gitu. Nah, dan fungsi dari insert into kategori nama kategori valus yang artinya yang berfungsi sebagai menambahkan data kategori ke dalam tabel kategori itu. Nah, coba kita melihat apakah elektronik pakaian udah masuk ke dalam dalam kategori gitu. Coba kita select bintang from select bintang from kategori. Kita coba bintang kategori. Terus kita koma. Nah,
Di sini udah muncul bagian ID kategori satu 2 dan nama kategori elektronik dan pakaian. Oke, selanjutnya mungkin kita akan menambahkan hal yang sama seperti kategori, tapi yang kita buat ini untuk produk. Nah, gitu. Kita melakukan hal yang sama gitu. Kita tulis insert into tadi kan kategori, sekarang produk kan produk buka kurung terus apa ya kita nama produk terus eh aduh aduh harga harga terus koma ID kategori kategori terus stok. Nah, kenapa saya menambahkan stok? Karena tadi kan saya udah menambahkan tadi yang bagian ini add stok gitu. Oke, lanjut. Kita tutup kurung, terus kita values gitu. Kalau udah kita enter. Nah, di bagian sini mungkin saya akan menambahkan kita sesuaikan aja nama kategori gitu. Yang pertama itu kan elektronik. Yang cocok menurut saya itu yang pertama tuh mungkin laptop gitu. Oke, kita buka kurung, terus tanda koma, tanda petik laptop. Nah, laptop udah kita tanda petik lagi, terus koma. Nah, untuk harganya itu kita seberapa ya? Kita kasih 500.000. Kita coba kasih 500.000 aja coba. Nah, 500.000 gitu. Nah, terus kita koma gitu. Terus kita eh kita em, memilihnya satu gitu. ID kategori itu satu. Satu. Terus kita koma lagi. Terus untuk stoknya itu mungkin kita sih 10 aja. 10 terus tutup terus koma gitu. Kalau udah kita enter. Yang kedua itu sesuai ini pakaian. Nah, pakaian itu mungkin saya akan masukkan itu kemeja pria. Mungkin kita lakukan hal yang sama gitu. Ketik kemeja kemeja pria, ketik. Terus untuk harganya gitu kan untuk kemeja pria untuk harganya itu berapa? 150.000. Dia coba 150.000. Nah, 150.000. Nah, untuk ID kategori itu kita kasih dua aja gitu. Nah, untuk stoknya itu kita lebih kasihkan banyak gitu aja, kasih 50. Hmm, kita lihat cari dulu. Terus kita enter. Nah, kita kembali lagi ke tadi sini. Oh, ternyata kita ada kelupaan gitu. Saya minta maaf, mungkin tadi ada kelupaan gitu. Terus kita koma.
Coba kita ulang. Coba kita enter. Maaf tadi mungkin ada gangguan sedikit, saya ada ketinggalan di bagian koma tadi. Nah, baik untuk fungsi-fungsi dari insert into produk itu sama kayak insert into produk gitu. Berfungsi itu menambahkan data produk ke tabel produknya. Selanjutnya kita melakukan ini kali ya, perubahan harga gitu untuk kemeja pria mungkin. Mungkin karena mungkin harganya kemahalan, mungkin kita akan menurunkannya gitu. Jadi yang sebelumnya 1.500 kita ubah menjadi yang baru. Nah, caranya cukup mudah. Kita eh, menulis, kita update, update produk gitu. Nah, update produk itu kita mungkin akan mengubah yang cocok itu kemeja pria gitu, kemeja pria. Nah, udah kita enter, terus kita set harga, set harga menjadi 100. Nah, nah kita udah menjadikan dia 120.000. Kalau udah kita enter lagi, terus kita mm, mencari nama yang kita akan ubah gitu. Pertama itu dengan cara salah lagi, where where nama nama produk nama produk nama produk sama dengan kemeja pria, kemeja kemeja pria, kemeja pria. Itu kita tanda petik lagi terus koma dan kita enter coba. Nah, kalau udah ada tanda oke, berarti yang artinya udah benar gitu. Nah, coba kita lihat apakah harganya itu udah berubah atau belum gitu dengan cara select select bintang from select bintang from bintang produk. Nah, di sini kita udah lihat yang sebelumnya tadi 150.000 menjadi 120.000 begitu. Nah, untuk fungsi-fungsi update produk ini yang artinya berfungsi untuk mengubah harga produk. Nah, contohnya harga produk kayak begini udah berubah yang darinya 150.000 menjadi 120.000. Kegiatan selanjut kita mungkin kita akan menampilkan nama produk, harga, nama kategori dalam satu tabel gitu. Kita akan menampilkan semua itu yang saya bilang tadi. Cara itu agak lumayan gampang gitu, lumayan mudah gitu. Dengan cara tulis salah, select, select, terus kita enter, terus kita tulis produk, 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 ketik nama, nama terus produk, produk terus terus kita koma, terus kita enter, terus apply kita ke produk harga, produk, produk titik harga, koma, terus kita enter lagi, terus kita selanjutnya ke kategori, 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 kategori titik nama kategori. Terus saja langsung. Terus selanjutnya kita terus from produk, terus kita enter lagi, terus kita tulis inner join, inner inner join, inner join.
kategori, inner join kategori, terus enter, terus kita eh, on produk, produk titik ID, ID ID kategori, selanjutnya di kategori terus sama dengan kategori, kategori titik ID, udah di ID, garis bawah lagi, terus kategori, terus tanda petik, coba kita enter. Nah, hasilnya tuh seperti begini. Dari munculnya nama produk muncul dalam satu tabel gitu. Nama produk jadi ada, harga ada semua, nama kategorinya pun ada gitu. Nah, sesuai yang saya bilang tadi, yang fungsi dari inner join itu berfungsi menampilkan nama produk, harga, nama kategori dalam satu tabel gitu. Oke, mungkin selanjutnya mungkin kita akan menampilkan harga yang tertinggi atau yang mahal gitu. Dengan cara itu select, kita menggunakan select lagi, select 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 max, max, buka kurung, harga, tutup kurung, terus kita menggunakan as, harga, harga, harga termahal. Nah, coba kita ini. Oh, salah, nampaknya ada kesalahan mungkin. Kita enter, terus kita from produk, terus kita from produk, udah kita ini. Nah, inilah harga yang termahal itu 500.000. Yang 500.000 nih, yang paling mahal itu adalah laptop yang harganya itu 500.000, nama ketiga itu elektronik gitu. Nah, selanjutnya arti dari max itu yang berfungsi menampilkan harga tertinggi dari seluruh produk gitu. Nah, ini harga tertingginya. Mungkin selanjutnya kita akan melanjutkan menghitung seluruh jumlah stoknya itu dengan cara select. Sebenarnya kita gunakan select, select, select sum, kita tutup stok, stok. Terus kita menggunakan AS lagi, AS, terus total, total stok, total stok. Terus kita enter lagi, terus from produk. Nah, setelah itu kita enter. Nah, inilah total stok yang saya buat tadi 60, yang ada dari laptop dan kemeja pria yang bagian sini. Ini bagian ini, laptop 10, laptop memiliki stok 10 dan kemeja pria memiliki 50. Jadi kalau ditotalkan semua stok menjadi 60. Selanjutnya kita akan membuat tabel baru yang itu create table pelanggan gitu. Nah, di sini saya tadi udah tulis tadi sedikit, itu create table pelanggan. Nah, setelah kita menulis create table pelanggan, kita jangan lupa menutup tanda ini, tanda buka kurung. Selanjutnya kita tulis ID pelanggan INT primary, primary key, terus auto salah lagi, auto increment, auto increment, terus titik, jangan lupa, terus kita enter. Nah, di sini pas yang dibutuhkan tuh pasti adalah nama gitu. Jadi kita menggunakan nama, kita menggunakan varchar
Di sini kita nggak usah menggunakan terlalu banyak gitu. Jadi kita gunakan 50. Nah, di sini kita juga menggunakan untuk not null. Not null. Udah tuh kita koma, terus kita enter. Nah, selanjutnya kita di sini membuat alamat. Alamat kita menggunakan juga hal yang sama. Kita menggunakan varchar itu 50 juga. Kita menggunakan oh jangan 50, kita menggunakan 100. 100 terus not null, koma. Sudah itu kita enter lagi, terus kita menambahkan apa ya? Kita menggunakan telepon. Coba kita menggunakan telepon. Telepon, kita menggunakan varchar. Dan varchar. Di sini kita nggak usah menggunakan terlalu banyak gitu. Kita menggunakan 15 saja cukup. Terus not null. Kan not null, terus kita enter, terus kita tutup, terus koma. Nah, di sini kalau udah oke berarti untuk create table bagian pelanggan udah ada gitu. Baik untuk fungsi-fungsinya nih untuk ID pelanggan INT Premier Key Auto Increment itu fungsi itu berfungsi sebagai identitas atau kunci utama gitu. Sedangkan untuk nama varchar 50 not null yang artinya berfungsi untuk menyimpan nama lengkap dengan maksimal 50 karakter saja gitu. Selanjutnya kita ke alamat. Nah, alamatnya pun juga sama seperti nama, berfungsi untuk menyimpan alamat dengan maksimal 100 karakter saja. Dan telepon. Yang terakhir telepon. Telepon varchar 15 not null yang artinya berfungsi untuk menyimpan nomor telepon dengan maksimal 15 karakter saja. Oke, selanjutnya kita akan membuat tabel baru lagi, tapi tabel yang baru ini yang kita kasih nama adalah pesanan gitu. Kan sebelumnya kan ini pelanggan. Nah, sekarang kita buat pesanan gitu. Kita lagi buat create tabel pesanan. Terus kita enter. Nah, selanjutnya yang nomor pesanan. Nomor pesanan. Berarti kita menggunakan varchar. Sini kita nggak usah membutuhkan terlalu banyak. Kita butuhkan 20. Terus kita buat not null. Bentar. Selanjutnya kita akan membuat tanggal pesanan. Cukup tanggal, terus date. Terus kita not null. Terus kita koma, enter. Selanjutnya kita bikin total. Total integer. Terus kita buat not null. Nah, buat not null kita enter. Nah, di sini kita buat status. Kita berarti menggunakan varchar. Dan kita menggunakan 20 karakter saja. Itu 20 terus kita not null. Terus kita enter lagi. Kita buat ID pelanggan. ID pelanggan integer. Kita koma. Itu kita menggunakan foreign kita gunakan foreign gain. Foreign gain. Foreign gain. Oke. ID pelanggan. Jadi pelanggan reference kita menulis pelanggan
pelanggan ID pelanggan. Terus kita enter, kita tutup, berarti terus kita buat nomor pesanan lagi, tanggal date, total. Oh, ini kita mungkin ada kelupaan di bagian sini. Terus kita enter, kita koma lagi, kita enter. Sudah status itu kita buat ID pelanggan, integer. Terus ID begini, kita enter lagi, tutup. Kalau udah tanda QWERTY oke, berarti create table pesanan tuh berarti udah jadi begitu. Baik, saya akan jelaskan fungsi-fungsinya gitu. Yang pertama tuh dari create table aja dulu, dari create table pesanan yang artinya berfungsi untuk membuat wadah atau penyimpanan data baru. Data baru itu adalah arti data baru itu adalah pesanan. Selanjutnya kita ke nomor pesanan varchar 20 not null yang artinya berfungsi untuk menyimpan nomor pesanan dengan maksimal 20 karakter. Selanjutnya kita ke tanggal date not null yang artinya berfungsi untuk mencatat tanggal-tanggal terjadinya transaksi transaksi pesanan atau belanja. Selanjutnya kita ke total integer atau int not null yang artinya berfungsi untuk menyimpan nominal total biaya atau harga yang dibayar oleh pelanggan itu. Selanjutnya kita ke status varchar 20 not null yang artinya berfungsi sebagai mencatat status dari pesanan yang harus dibayar oleh pelanggan gitu. Selanjutnya untuk ID pelanggan berfungsi untuk menampung data ID pelanggan yang sedang melakukan pemesanan gitu. Nah, untuk foreign key sebelumnya tadi saya udah jelaskan dan referensi saya mungkin udah jelaskan tadi yang berfungsi untuk menyambungkan atau menghubung pesanan dan bukan pesanan gitu. Menyambungkan pesanan dan create table pelanggan gitu. Jadi yang sebelumnya dua sekarang menjadi satu. Selanjutnya kita akan membuat menampilkan data dari pelanggan gitu. Kayak ibaratnya data fiksinya gitu. Nah, kita dulu insert into pelanggan. Terus kita masukkan nama, alamat, alamat, terus telepon, telepon, kita tutup kurung, values. Setelah itu kita enter. Nah, di sini kita memasukkan, mungkin saya masukkan nama saya itu sendiri, nama saya ini, terus koma, kita memasukkan alamat, gitu. Kita masukkan alamat. Saya masukkan alamat rumah saya sedikit, yang Sugiang, tanda koma, terus kita masukkan alamat telepon gitu. Kita coba. Nah, setelah itu kita tarik ke tanda petik, terus kita tutup. Setelah itu kita kasih tanda tanda petik, terus kita enter. Nah, yang artinya kalau tandanya udah oke, berarti untuk insert into bagian pelanggan nama saya ini bakalan berarti udah ada gitu. Nah, cara untuk menampilkannya tuh seperti begini. Kita select bintang from pelanggan pelanggan. Nah, inilah tadi yang dari insert into pelanggan yang saya masukkan. Inilah ID pelanggan, nama saya, alamat, dan nomor telepon. Nah, selanjutnya saya akan eh, buat seperti ini, tapi yang berbeda. Yang saya buat itu adalah pesanan. Selanjutnya saya akan membuat data data terbaru seperti ini,
seperti ini nih, insert into pelanggan gitu. Tapi yang berbeda gitu, saya akan membuatnya yang versi pesanan. Ya, saya akan membuat yang versi pesanan gitu. Baik, kita lanjut. Dan insert lagi, insert into pesanan, insert into pesanan, buka kurung, nomor pesanan, nomor pesanan. Kalau udah nomor pesanan, kita ini tanggal, tanggal, total, status, terus ID pelanggan, terus kita tulis valus. Kalau udah begini, kita enter. Kalau udah, kita eh punya menulis kurung, ketik. Kita apa ya? Untuk nomor pesanannya apa? Bagus nih. Untuk oh iya, AMM itu kita MM001. Terus kita petik. Hmm. Nah, untuk tanggalnya kita coba kasih 2026 bulan bulan 5 bulan 5 2026. Oh, gitu ganti aja deh, jangan 2005. 2005 lagi. Bulan 4 aja, bulan 4. Bulan 4 udah. Kita tanda petik, terus kita kasih koma lagi, terus kita masukkan total harganya gitu. Kita mungkin memasukkan harganya 30.000. Nah, 30.000, 30.000, koma. Terus untuk status kita eh, selesai. Kita kasihkan selesai. 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 Nah, terus kita masukkan ID pelanggan satu. Masukkan ID pelanggan, pelanggan satu. Terus kita tutup. Nah, kalau udah seperti ini, yang artinya programnya udah benar dan eh, untuk AMM 001 2026 bulan 4 2026 harganya 30.000, status selesai, ID pelanggan satu. Nah, untuk memunculkannya sama seperti select from pelanggan, tapi yang kita ganti cuma di sini cuma pesanan gitu. Kita tulis select bintang from select bintang from pesanan. Pesanan. Nah, sekian dari saya. Mungkin cukup hanya ini yang saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.